Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini banyak mempengaruhi sektor-sektor finansial. Salah satunya adalah kegiatan investasi. Namun, masyarakat diharapkan untuk tetap waspada karena semudah dan sebesar apapun keuntungan yang akan didapat dari hasil investasi tersebut, tentunya tetap bisa berpotensi memberikan Anda kerugian. Lebih parahnya, Anda bisa menjadi korban penipuan dari investasi bodong. Di sini saya akan memberikan solusi, lakukan hal ini jika Anda terjebak investasi bodong. Yang baru bergabung, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info lainnya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan di-like dan di-share. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Hadirnya instrumen investasi dengan cara dan persyaratan yang mudah tentunya menjadi hal yang positif bagi masyarakat yang ingin memulai kegiatan berinvestasi. Namun, penting bagi Anda untuk selalu mawas diri saat menghadapi beragam janji dan penawaran investasi. Cari tahu resikonya sebelum benar-benar terjun ke dunia investasi. Namun, bagaimana kalau sudah terlanjur terjebak dalam investasi bodong? Berikut adalah langkah yang bisa Anda lakukan jika sudah terlanjur terjebak dengan investasi bodong. Langkah pertama, cari tahu dan kumpulkan korban investasi bodong tersebut. Tentunya, investasi bodong ini membuat tawaran-tawaran yang menarik bagi masyarakat yang menjadi korbannya. Oleh karena itu, cobalah untuk memulai mengumpulkan para korban yang sama dengan Anda. Dengan Anda berhasil mengumpulkan korban investasi lain, maka bukti penipuan akan semakin kuat. Dan ketika kamu melaporkan kasus investasi bodong ini ke pengadilan, kesempatan untuk memenangkan perkara akan semakin besar. Jadi sebelum melakukan gugatan, jangan asal berangkat tanpa bukti dan rencana. Diskusikan bersama dan susun rencana baik agar menang di pengadilan. Kemudian yang kedua, pilih pengacara yang kompeten. Setelah Anda berhasil mengumpulkan korban lain dan berdiskusi, saatnya untuk mencari pengacara yang kompeten. Pengacara akan membantu Anda dan korban lainnya untuk memberi strategi yang tepat untuk bisa mengajukan gugatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengacara, Anda dan korban lainnya juga bisa tahu jika bukti yang Anda siapkan masih kurang. Karena akan ada kekhawatiran jika bukti masih kurang dan berkas sudah masuk ke pengadilan. Dan pengacara akan lebih tahu membimbing Anda pada saat jalannya persidangan, sampai kasusnya selesai. Yang ketiga, ajukan kasus sesuai dengan tuntutan hukum perdata. Anda bisa meminta ganti rugi dengan upaya hukum perdata. Melalui cara ini, proses penipuan investasi akan diproses oleh pengadilan. Kasus ini pun bisa diajukan ke pengadilan niaga di domisili tergugat. Jadi, kalau kasusmu memenuhi syarat dan terbukti, perusahaan debitur bisa diusulkan pilot ke pengadilan ini. Jika berhasil, maka Anda bisa dapat menerima pengembalian uang atau ganti rugi. Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah investasi bodong ini. Langkah yang keempat, lakukan pengajuan hukum pidana. Jika pengajuan perdata tidak memberi efek jera kepada tersangka, Anda bisa mengajukan hukum pidana kepada para tersangka. Anda bisa langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, nantinya pelaku penipuan akan diproses dengan ancaman hukuman penjara. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait upaya hukum pidana. Karena selain memakan proses yang lama dan biaya yang cukup besar, Anda bisa jadi tidak akan mendapatkan ganti rugi berupa nominal. Karena bisa saja si pelaku akan dihukum penjara, tetapi mungkin Anda tidak dapat apa-apa. Solusinya, untuk mencegah hal tersebut, Anda bisa melakukan somasi kepada perusahaan. Sebutkan apa saja yang Anda dan para korban tuntut dari perusahaan, dan cantumkan batas waktu pada surat tersebut. Oleh karena itu, untuk kedepannya, Anda sebaiknya memilih investasi yang terpercaya dan telah diawasi oleh Lembaga Keuangan Indonesia. Berikut tadi adalah cara yang bisa Anda lakukan jika terjerat investasi bodong. Tidak perlu merasa menyesal telah berinvestasi karena untuk kedepannya Anda bisa lebih berhati-hati menentukan instrumen yang terpercaya untuk berinvestasi. Itu saja informasi dan solusi yang bisa saya berikan. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.